warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun. Hai kawan pajak, jumpa lagi di acara Bisa Pajak, bicara santai pajak. Karena bisa pajak, bikin paham dan sadar pajak. Ya, hari ini kita sedang ada di Roastery Cafe. Ya. Dan hari ini kita istimewa sekali ya Mas Icang ya. Hari ini kita bersama dengan pemiliknya langsung nih. Ya. Ada Bang Elkanar Miswan. Siap, salam kenal. Bang Elki aja ya. Bang Elki, nama bekennya. Lebih pendek. Jangan panjang, susah disebutin. Selamat siang Bang Elki. Selamat siang, Mbak. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dan memberikan waktunya nih untuk bincang-bincang bersama kita hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang bisnis perkopian. Wah, Lampung nih, Lampung bener nih kalau kita bicara Lampung banget. Dan tentu saja aspek perpajakannya seperti itu. Seperti yang kita tahu, Els Coffee ini hampir menjadi ikon ya Mas Ican ya. Sudah ikon. Sudah menjadi ikon. Kalau nggak ke Lampung, kurang afdol kalau nggak mampir. nyoba kopi ingat Lampung, ingat kopi, ingat Els Kopi. luar biasa. Ya, Sambil ngopi kita ya. boleh sambil ngopi di sini. Kopinya sedap banget. Bisa pakai produk terbaru nih dari Els Coffee. Apa Bang? Intense Kopi. Intense Coffee. Intens. Silakan kawan pajak kalau mau coba. Gue jos banget. Makanya mulai sampai subuh kayak gini. Oke, ngomong-ngomong tentang kopi Lampung nih Mas Icang ya. Ya. Di Lampung ini kan terkenal dengan ciri khasnya ya kopi, dan mungkin Bang Elki ini adalah salah satu tokoh yang menggerakkan, memberdayakan ya masyarakat sekitar untuk lebih paham dan mengenal gitu ya kopi Lampung itu. Nah ini saya mau nanya nih sama Bang Elki nih kan, kopi Lampung itu sendiri punya keistimewaan apa sih dibanding dengan kopi-kopi Kopi yang Lampung lainnya? itu mempunyai body yang sangat kuat. Bodinya Aroma, ya, kuat. bold. Aroma yang sangat khas. Jadi ketika kita giling kopi Lampung dibanding kopi-kopi yang lain, aromanya nggak akan menjegrak seperti kopi Lampung. Kopi Lampung itu bisa langsung nusuk ke hidung kita, langsung kita melek gitu, fresh banget gitu. Jadi kalau kita lagi ini kopi, orang sudah bisa tahu, oh ini kopi Lampung. Iya. Ini kopi Lampung. Iya, Langsung. jadi dia punya ciri khas sendiri ya. Betul. Nah, kalau misalkan kopi Lampung itu punya ciri khas sendiri yang nggak dimiliki kopi lainnya, prospek bisnis tentu saja pasti ada sendiri ya, Iya. gitu kan. Menurut Bang Elki nih sebagai penggiat bisnis ya kan di bidang kopi gitu kan, kopi Lampung itu punya prospek seperti apa, potensinya gitu? Potensi kopi Lampung itu sangat luar biasa ya. Boleh dibilang hampir seluruh roaster di Indonesia menggunakan kopi Lampung untuk bisnisnya. Ya, kita sebut kopi-kopi yang banyak beredar di pasaran, mereka banyak menggunakan kopi Lampung. Bahkan kopi Lampung itu diekspor untuk ke Jepang, ke Jerman, Italia, dan negara-negara misalkan di Malaysia, Singapura, mereka bisa bilang kopi Malaysia, kopi itu semua mereka menggunakan banyak kopi dari Lampung. Karena punya kopi Lampung tadi itu Bang. Ya, kopi Lampung itu, dan Lampung ada penghasil kopi Robusta terbesar di Indonesia untuk saat ini. Oh, luar biasa. Jadi memang luar biasa ya. Jadi kopi kita digunakan oleh brand-brand besar ya dari dunia ini. Justru sumbernya itu dari tanah Lampung itu sendiri ya. Ternyata yang dijual-jual di luaran. Sudah pernah Jadi dengar belum kawan pajak? Lampung itu terbesar masalah kopi. Robusta. Robusta ya? Robustanya. Jadi hampir semua produk itu mungkin penyuplainya itu dari Lampung Betul. justru ya. Berarti itulah kebanggaan dari tanah Lampung sendiri ya. Harus dong, Luar kita sebagai biasa. warga Lampung harus bangga dengan kopi kita. Nah, ketika itu menjadi potensi bisnis, pastinya hasil dari usaha dari kopi itu sendiri ikut harum gitu. Amin. Seperti yang kita lihat nih di Els Coffee nih, usahanya Bang Elki udah luar biasa besar, kemudian ada cabang yang ada di mana-mana. Pastinya dari segi omset dan lain sebagainya sudah makin
moncer ya Bang ya. Amin, kita doakan amin semua. Iya, tentu saja sebagai warga negara yang baik, Bang Elki menjadi wajib pajak yang baik pula. Tentunya begitu. Tentunya Kalau begitu. kan aku kira sampai di sini. Nah, sebagai wajib pajak yang baik, tentunya Bang Elki dan grupnya, grup Els Coffee-nya itu melaporkan dan menyelesaikan perpajakan dengan baik pula. Nah, sekarang dari sisi kami nih sebagai Fiskus, kami pengen tahu juga nih Bang Elki, pelayanan perpajakan di kantor pajak sekarang itu yang Bang Elki rasakan seperti apa sih? Sangat cepat dan efisien. Masya Dan mantap. sangat ramah dan senyumnya manis-manis dan tampan-tampan. Jadi, Wangi kayak kopi. Itu yang saya rasakan. Jadi dari sisi pelayanan sangat baik dan bahkan staf kami pun yang ke kantor pajak Muhammadiyah pun disambut dengan ramah tamah oleh tim dari Muhammadiyah tersebut. Jadi saya harus akui program-program diberikan oleh perpajakan saat ini beda ya Pak ya, beda sama yang mungkin orang-orang awam bayangkan. Tapi ketika kita main ke sana, semua sangat welcoming. Jadi nggak usah takut ke kantor pajak untuk konsultasi ataupun bertanya-tanya nih tentang perpajakan atau edukasi perpajakan kepada kita, terutama para penyuluh ya yang ada di baris depan. Kami siap untuk membantu para wajib pajak dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Oh ya, satu lagi nih Mas Icang, Bang Elki. Apa nih? Perlu kita garis bawahi bahwa segala pelayanan di kantor pelayanan pajak itu tidak dipungut biaya, alias gratis. Iya. Betul. Ada kopi, ada teh juga. Nanti mungkin bisa masuk nih. Nah iya dong, kopinya harus es kopi dong. Semuanya gratis itu Siap. wajib pajak. Nanti bisa kita masukkan nanti bos itu es kopi nanti. Siap. Siapa tahu. Terima kasih Mas Ican. Siapa tahu. Ya. Ya, jadi seperti itu. Berarti ada peningkatan yang signifikan ya dengan pelayanan yang telah diberikan kantor pelayanan Oh pajak. sangat luar biasa, saat sangat luar biasa. ini. Sangat sopan, Sangat. sangat ramah, welcoming semua. Itu yang saya alami. Terima kasih Bang Elki Iya. atas testimoninya. Sama-sama. Oke, sebentar lagi kan bulan Maret nih. Nah, iya. Musim apa coba? Tahu nggak Bang Elki? SPT tahunan. Kalau udah tiap tahun laporan Udah tiap SPT tahun. tahunan Pak, dilingkarin di Kalender. kalender nih. 31 Maret. 1 Maret. Orang pribadi. Ya. Tapi lebih baik lapor Lebih cepat. pajak hari ini. Iya. Jangan nunggu Jangan nunggu. tanggal 31 Maret karena nanti Komputernya error lagi. jaringannya Iya. ngejam. Server kantor. Baiknya minggu ini lah ya, minggu ini udah. Betul. Para kawan pajak. Iya, seperti itu. Jadi jangan lupa kawan pajak untuk lapor SPT tahunan. Oke, kita ngomong-ngomong tentang usaha kopi ya dan pelaporan SPT tahunan, terutama untuk SPT tahunan orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang berakhir di 31 Maret setiap tahunnya seperti itu. Kalau kita bicara tentang aspek perpajakan pengusaha atau usahawan di bidang kopi itu sebenarnya sama aja ya Mas Icang ya, sama aja dengan usaha UMKM lainnya. Nah, di mana di peraturan yang terbaru nih Mas Icang, di PP 55 tahun 2022 pasal 60 menyatakan bahwa nih ada keistimewaan nih untuk wajib Apa pajak nih? Apa nih? UMKM. Apa nih? Khusus untuk wajib pajak UMKM di mana omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun itu mendapatkan batasan tidak kena pajak sebesar 500 juta per tahun. Jadi batasan tidak kena pajak 500 juta per tahun, di atas 5 juta baru dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%. Setelah omsetnya mencapai 500 juta. Setelah di atas Oke. 500 juta. Di bawah itu ada pajak nol. Di bawah 500 juta, nol ya. Nol. Jadi untuk usaha badan usaha apapun di bawah 500 juta. Orang pribadi. orang pribadi Badan enggak. UMKM. Oh ya, maksudnya UMKM UMKM orang pribadi selama omsetnya dalam 1 tahun tidak mencapai 500 juta tidak dikenakan pajak. tidak dengan pajak, nol sama sekali. Luar itu biasa. fasilitas terbaru dari negara. Fasilitas terbaru untuk mendukung UMKM. Dan itu sebagai bukti bahwa negara hadir
untuk rakyatnya, di mana Menguatkan bagi Bisa pajak UMKM bisa. betul betul sekali. Luar biasa loh. Tepuk tangan dulu ya, Bang Elki nih, penggiat usaha kopi, industri kopi seperti itu. Nah, itu tadi kan pembayaran pajaknya ya, kewajiban pembayaran pajaknya. Tetap jangan lupa nih kawan pajak untuk lapor setelah kita membayar, tetap untuk lapor SPT tahunan. Nah, untuk lapor SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM atau usahawan, pelaporannya menggunakan e-form secara online. Oke. Ya. Jadi secara online, nggak perlu kita capek-capek datang ke kantor pajak ataupun kita nunggu-nunggu, karena lewat HP atau misalkan ketika kita lagi di luar ruangan pun, selama ada jaringan internet ya, kita bisa menggunakan, bisa melaporkan SPT tahunan seperti itu. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang pelaporan SPT nih, saya mau nanya nih sama Bang Elki nih. Iya. Pelaporan SPT selama ini ada kendala nggak, Bang? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala Nggak ya? ada kendala. Semua lancar. Aman ya, semua. lancar ya. Semua pokoknya sistem itu di komputer, di online juga semua efisien. Efisien. Ada Semuanya alasan lagi nih. Pokoknya sip. Ada pajak nih. Ya. kayaknya trademark. Sip, 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 sip. Jadi selama ini pelaporan SPT tahunannya nggak ada kendala, nggak ada masalah. Nah, misalkan kawan pajak juga ada kendala pun, itu dapat menghubungi 1.500-200, menghubungi helpdesk KPP terdaftar atau datang ke KPP. KPP-nya untuk berkonsultasi. Betul. Ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk mengambil nomor antrian melalui kunjungpajak.go.id. Dah yang terakhir kita hari ini secara Yang terakhir, Ya. mungkin pesan-pesan nih dari Bang kita Elki. tunggu nih. Pesan-pesan nih, ayo para usahawan. Para kawan-kawan Tentunya. pajak nih, menurut saya secepatnya tuntaskan SPT tahunannya ke pajak pribadi biar lega, biar cepet beres. Jadi nggak usah pusing, langsung kita bisa lanjutkan proyek-proyek yang berikutnya. Iya, selesaikan dulu kewajibannya. Ya. Jadi kita udah nggak mikir-mikir lagi ya Bang ya. Kira-kira tuntaskan. Karena itu juga salah satu sebagai bukti bahwa kita itu peduli ya Peduli pajak terhadap negara kita. Betul. Karena pajak itu kembali lagi. untuk kekuatan negara kita juga. Mantap. Ini kayaknya bisa jadi brand ambassador. pakai tiap tahun. Amin. Bisa jadi brand ambassador. Kayaknya paham banget ya tentang perpajakan ya. Iya. Pajakan kuat, pajaknya lancar. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan nih buat Bang Elki. Ya kawan pajak, seperti yang Bang Elki sudah sampaikan tadi, jangan lupa untuk lapor SPT tahunan sebelum batas waktunya. Lapor pajak hari ini. Karena membayar pajak itu adalah bukti kontribusi dan rasa kesetiakawanan kita terhadap negara dan sesama. Seperti itu. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Bisa Pajak, bicara santai pajak. Karena Bisa Pajak bikin paham dan sadar pajak. Mantap. Terima kasih Bang Elki. Makasih. Kita ngopi lagi. Kita ngopi lagi. Mantap. Enak. RC ya. Sip.